Ya, selamat siang. Ya, saya silakan. Saya sudah ya. Baik, rekan-rekan, silakan di-on-kan kameranya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua rekan yang saya hormati, sekaligus Bapak Dr. Hari Sugiharto selaku pembicara pada sesi siang hari ini. Selamat datang di PKPA 11, Bapak Hari. Ya, makasih. Ya. Sebelum memulai sesi siang hari ini, perkenankan saya sebagai moderator untuk membacakan sedikit kurikulum vitae dari Bapak Dr. Hari. Dr. Hari Sugiharto SHMH, beliau lahir di Trenggalek 14 Juli 1969. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh beliau adalah S1 Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 1992, kemudian menempuh S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2009. Kemudian beliau juga menempuh pendidikan S3 Doktor Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2017. Kemudian Bapak Dr. Hari Sugiharto SHMH juga pernah menjabat sebagai hakim di Pengadilan Tun, Denpasar, Palangkaraya, Yogyakarta, dan juga Surabaya, serta Jakarta. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tun di Bandung dan juga di Jakarta. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Hakim Tinggi atau Direktur Binganismin Diltun pada tahun 2020 hingga saat ini. Untuk Bapak Dr. Hari Sugiharto menyampaikan materi pengadilan Tun, dipersilahkan untuk disampaikan Pak. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang dalam salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini, tolong ininya di ini aja, stop screen aja, yang kurikulum vitae, yang CV saya. Ya, oke. Ya, merupakan suatu penghormatan buat saya untuk masuk dalam forum siang hari ini, bahwa memang mungkin sedianya pada siang hari ini yang sering diskusi terkait hal yang bidang hukum, dan kemarin kita bisa diberitahu untuk menyampaikan menggantikan Pak Imawan karena ada halangan, ada tugas dinas kayaknya sepertinya. Dan kemarin saya dihubungi oleh panitia kalau pagi saya nggak bisa karena pagi. Mohon maaf Pak Hari, untuk suaranya terputus-putus Pak. Dan baru bisa jam Mohon maaf untuk Pak Hari, suaranya terputus-putus ya Pak. Kurang kedengaran pada di kesempatan sini. ini putus ya. Oke. Untuk kesempatan ini apa ya? Bentar. Dari jaringan apa kelihatan? Jaringan merah ya, punya saya. Iya, jaringannya Pak Hari merah Pak di sini sinyalnya. Kuning. Sudah kuning Pak. Sudah kuning ya. Ya. Oke. Tapi sekarang bisa didengar? Sudah terdengar jelas, Bapak. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama diskusi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan peradilan tata usaha negara. Yang memang peradilan yang terbaru mungkin di lingkungan kekuasaan kehakiman, karena peradilan itu adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dan materi sekarang adalah mengenai hukum acara peradilan Tun,
Dan untuk singkatnya, saya akan share screen. Materi kita yang hukum acara peradilan tun. Terus terkait kalau kita bicara terkait hukum acara peradilan tun, peradilan tata usaha negara, maka memang di situ ada hal-hal yang bersifat karakter yang mungkin yang membedakan dengan hukum acara dengan peradilan lain, peradilan agama atau peradilan di perdata. Bahwa secara garis besar saya jelaskan di sini. Ini merupakan suatu secara tahapan atau bisnis proses untuk pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara. Kalau Bapak Ibu melihat di screen itu bahwa apabila ada gugatan masuk, maka di sana ada penelitian administrasi, penelitian administrasi ini dilakukan oleh panitra. Apabila penelitian administrasi itu sudah dicatat dilakukan oleh panitera, sudah dilakukan, maka diajukan pada ketua. Di situ ada dismissal proses. Ini yang membedakan dengan hukum acara perdata. Dismissal proses ini diatur dalam pasal 62 dan ini adalah kewenangan ketua. Nanti kita jelaskan secara detail apa dismissal proses itu. Bahwa disinilah letaknya atau filter pertama bahwa untuk gugatan di pengadilan tun itu tidak serta-merta langsung disidangkan di pengadilan, tapi disinilah salah satu filter dari kewenangan ketua apakah gugatan itu bisa dilanjutkan dalam persidangan atau tidak. Kalau menurut ketua bahwa gugatan itu tidak layak untuk disidangkan, maka ketua akan memberikan penetapan bahwa gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah tidak terima. Misalnya, nyata-nyata bukan kewenangan peradilan tun. Kedua, mungkin tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah lewat waktu. Ya, itu adalah salah satu alasan-alasan ketua menyatakan tidak terima gugatan. Tapi pihak penggugat bisa mengajukan perlawanan juga. Ya, apabila perlawanan ditolak, maka silakan mengajukan gugatan, tapi mungkin dengan objek lain atau dengan alasan-alasan lain. Apabila menurut ketua itu dalam dismissal proses ini adalah layak untuk disidangkan, maka ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim. Nah, setelah ketua pengadilan menunjuk majelis hakim, maka di sini ada dua acara hukum acara. Kalau memang acara biasa, maka majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua adalah 3 orang dan di situ akan diawali oleh pemeriksaan persiapan dan selanjutnya adalah persidangan terbuka umum. Tapi apabila dalam gugatan itu memuat adanya gugatan permohonan untuk diperiksa dengan acara cepat, maka akan disidangkan dengan hakim tunggal dan tidak melalui proses pemeriksaan persiapan. Sehingga apabila Bapak Ibu nanti jadi advokat, maka harus benar-benar perfect. Dalam arti bahwa kalau memang saya mengajukan acara cepat, memang ada alasan untuk mengajukan acara cepat, maka jangan sampai nanti gugatannya amburadul gitu. Jangan sampai gugatannya alasannya nggak layak, tuntutannya seperti diatur dalam Undang-Undang di 586. Dia sampai gugatan harus sempurna. Sehingga dari sini karena dari setelah majelis hakim, hakim yang ditunjuk itu dengan penetapan ketua sidang, maka langsung persidangan terbuka untuk umum. Dalam persidangan terbuka untuk umum ini nanti baik acara cepat maupun acara biasa diawali dengan jawab-menjawab, ada gugatan, ada jawaban, ada replik, duplik, dan selanjutnya adalah pembuktian. Setelah pembuktian ini nanti di sini setelah dilakukan oleh hakim atau majelis hakim, diakhiri dengan kesimpulan dan akhirnya putusan. Setelah putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding kasasi. Bisa juga tingkat pertama itu berkekuatan hukum tetap, bisa juga tingkat banding itu berkekuatan hukum tetap, bisa juga kasasi itu berkekuatan hukum tetap. Terus akhirnya apabila ada terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dapat diajukan upaya hukum luar biasa yaitu penyelidikan kembali dan pada akhirnya dapat diajukan eksekusi. Ini adalah secara garis besar proses bisnis atau pemeriksaan persidangan di peradilan tata usaha negara. Sekarang paradigma baru pengajuan gugatan
di peradilan tun. Sekarang ini berbeda dengan di dalam undang-undang. Ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait dengan administrasi pemerintahan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalau dulu apabila ada penggugat yang kepentingannya merasa dirugikan dengan adanya keluarnya keputusan tata usaha negara, maka masyarakat tersebut dapat langsung mengajukan gugatan di peradilan tun. Tapi sekarang enggak demikian sekarang. Maka terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat itu, sebelum dia mengajukan gugatan di peradilan tun, maka terlebih dahulu dia harus mengajukan upaya administratif. Dan ini kalau saya menamakan sebagai Integrated Administrative Justice System. Ini merupakan suatu sistem peradilan administrasi terpadu yang mulai dari komponen pengawasan, tindakan pejabat, dan upaya administrasi, dan terakhir adalah di peradilan tun. Sehingga sebelum mengajukan gugatan, masyarakat tersebut sebelum mengajukan gugatan di peradilan tun harus lebih dahulu mengajukan upaya administrasi. Sehingga dengan demikian, adanya paradigma baru itu, penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sebagai premium remedium dan pengajuan gugatan di peradilan tun sebagai ultimum remedium. Hal ini dapat dipahami bahwa apa rasio legis bahwa untuk mengajukan gugatan di peradilan tun ini harus melalui upaya administrasi. Ini adalah rasio legisnya adalah salah satunya adalah bahwa hendaknya pejabat itu menyelesaikan sendiri sengketa administrasi yang terjadi di lingkungan pemerintahannya, sehingga nanti dengan dia menggunakan kewenangannya, dia dapat menyelesaikan sengketa administrasi yang terjadi di lingkungannya antara pejabat itu dengan masyarakat, maka diharapkan aspek idul mantekhaid, aspek rehmantekhaid itu dapat diterapkan oleh pejabat itu dalam menyelesaikan sengketanya. Tapi apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan di peradilan tun, maka semata-mata aspek rehmantekhaid yang itulah yang sebagai batu uji untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga diharapkan penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi itu dapat diselesaikan secara berdasarkan asas kerukunan, asas kebersamaan, dan bisa dapat membuat suatu keseimbangan ya, kepentingan pejabat dalam rangka melaksanakan tugasnya juga dapat dipertimbangkan, dan kepentingan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan itu dapat juga salah satu pertimbangan untuk menyelesaikan sengketa itu. Dalam upaya administrasi itu kita kenal ada dua, ada keberatan, ada banding administrasi. Kalau keberatan diajukan pada pejabat yang mengeluarkan, dan banding administrasi diajukan pada atasan pejabat yang mengeluarkan. Yang adalah diatur dalam ketentuan pasal 75, 76, 77, 78 Undang-Undang 30 tahun 2014. Ini saya sampaikan bahwa ini ada hal baru yang sudah diatur dalam Perma nomor 3 tahun 2018. Sekarang karakteristik hukum acara peradilan tun itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam forum ini, yaitu pertama, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan di peradilan tata usaha negara itu, hakim berperan aktif atau dominus litis. Hal ini disebabkan karena bahwa sistem pembuktian di peradilan tun itu sifatnya bebas, tapi terbatas, dan di sana dalam rangka untuk memperoleh kebenaran material, seperti halnya di perkara pidana. Sehingga diperankan. Dan kedua adalah hubungan penggugat dengan tergugat tidak seimbang. Seimbang berarti bahwa penggugat adalah masyarakat dan tergugat adalah pejabat. Sehingga demikian dengan peran hakim yang aktif, maka dapat memberikan keseimbangan antara penggugat dan tergugat. Yang kedua adalah putusan peradilan tun itu bersifat erga omnes, bahwa putusan peradilan tun itu bersifat mengikat publik. Erga omnes itu mengikat publik, meskipun dia tidak sebagai pihak dalam perkara itu, karena bersifat publik, maka dia bisa terikat dengan putusan peradilan tun itu. Kalau di perdata, putusan hakim perdata itu beda. Kalau putusan hakim perdata adalah mengikat para pihak aja, bukan pihak dia tidak terikat.
kecuali sebagai turut tergugat. Asas pembuktian bebas terbatas sudah saya sampaikan tadi, restricted free speech, dan gugatan tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan yang digugat. Bahwa dengan adanya gugatan itu tidak serta-merta bahwa misalnya Bapak Ibu mengajukan gugatan klien ini adalah sebagai lawyer dari seorang klien dengan mengajukan gugatan. Sehingga jangan diharapin bahwa dengan adanya gugatan itu maka keputusan yang Bapak Ibu gugat itu terhenti atau ditunda pelaksanaannya. Itu tidak bisa, karena gugatan itu tidak menunda pelaksanaan atau tidak menghalangi pelaksanaan putusan tun. Sehingga demikian, apabila hal ini terjadi, maka Bapak Ibu apabila itu memang ada kepentingan mendesak, maka dapat mengajukan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan tun yang kuat yang dalam praktek peradilan dinamakan skorsing. Yang karakter yang dilaksanakan adalah adanya dismiss proses dan pemeriksaan persiapan, ini memang beda. Yang membedakan dengan di perdata memang ini tidak ada di dalam perdata di perkara perdata maupun di perdata agama pidana. Jadi juga tidak mengenal dengan gugatan di konvensi, bahwa jangan sampai nanti saat Bapak Ibu jadi lawyer, kuasanya tergugat, Bapak Ibu nanti gugatan balik, itu nggak dikenal di hukum acara peradilan tun. Jangan sampai itu terjadi, apalagi lulusan PKPA, Pradi dan UBK ini. Ya, jangan sampai lah ya. Misalnya sampai, jangan Ibu, saya lawyernya wali kota Surabaya, yang juga di pengadilan tun Surabaya, akhirnya Bapak Ibu menggugat balik pada wali kota. Jangan sampai itu terjadi, karena itu sudah tidak diatur dalam hukum acara peradilan tun. Kalau di perdata silakan. Oke. Sekarang kita bicara mengenai gugatan. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tun dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Ini adalah sebenarnya gugatan apa? Gugatan kan permohonan yang berisi tuntutan kepada pejabat tun yang sebagai tergugat yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Ini adalah konsep dari gugatan itu. Sehingga apabila memang dalam praktek kita bisa membedakan gugatan dan permohonan kalau di perdata. Kalau di pengadilan tun juga ada permohonan, ya, ada permohonan juga. Sehingga dengan demikian, kalau permohonan itu kalau dalam praktek bersifat volunter, kalau gugatan bersifat kontentius. Ini adalah yang dalam doktrin yang selama ini kita kenal dalam hukum acara. Syarat atau subjek dan syarat penggugat. Siapa yang dapat menjadi pihak penggugat di peradilan tun itu? Yang pertama adalah orang atau badan hukum perdata. Yang pertama adalah yang dituju langsung oleh keputusan tun. Yang kedua adalah yang tidak dituju langsung oleh keputusan tun. Sehingga dua unsur ini bisa terjadi. Saya ambil contoh, kalau yang dituju langsung oleh keputusan tun, misalnya Bapak Ibu punya rumah di Surabaya, IMP-nya dicabut oleh wali kota. Sehingga pencabutan IMP dari wali kota kepada rumah Bapak Ibu ini merupakan Bapak Ibu sebagai yang dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara, sehingga Bapak Ibu dapat mengajukan gugatan. Yang tidak dituju langsung oleh keputusan tun, sambil contoh, misalnya Bapak Ibu punya tanah di area Dukuh Kupang, terus di situ ternyata tanah Ibu yang diperoleh dari harta warisan atau jual beli, ternyata oleh kantor pertanahan diterbitkan sertifikat atas nama orang lain. Sehingga meskipun Bapak Ibu tidak menerima sertifikat itu, namun karena tanah Ibu merasa punya alasan terhadap tanah itu, tapi Bapak Ibu dapat mengajukan gugatan terhadap sertifikat atas tanah yang menurut Bapak Ibu merupakan miliknya, tapi telah diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan kepada pihak lain. Yang kedua adalah untuk syarat jadi pihak penggugat adalah harus mempunyai kepentingan yang dirugikan oleh keputusan tun. Sehingga seperti contoh tadi, IMB-nya Bapak Ibu dicabut oleh wali kota, maka itu sudah memenuhi persyaratan bahwa mempunyai kepentingan. Kepentingan itu dapat dinilai bukan dalam arti dapat diukur dengan nilai material, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai-nilai budaya. Itu tidak serta-merta harus bersifat materi, tapi
bisa juga mengenai kearifan lokal juga bisa masuk di situ. Sebagai tergugat, kita ketahui bahwa di pemeriksaan peradilan tun itu pihak tergugatnya mesti pejabat, tergugatnya adalah mesti pejabat, itu perlu difahami dan itu adalah untuk kuncinya adalah tergugatnya adalah mesti pejabat. Tergugat adalah badan pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dihibahkan kepadanya dibuat oleh orang atau badan pemerintah. Sehingga saya ingin menyampaikan bahwa tergugat adalah badan pejabat tun. Badan pejabat tun siapa sih? Gitu. Badan pejabat kalau dilihat dari penjelasan undang-undang, ini adalah badan atau pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan itu apa? Urusan pemerintah adalah urusan yang bersifat eksekutif. Nah, sekarang kalau kita bicara eksekutif, adalah kita menggunakan teori residu. Urusan eksekutif adalah urusan yang bukan urusan mengenai kewenangan mengadili dan urusan yang bukan mengenai kewenangan untuk membuat regulasi atau legislasi. Sehingga dari situ kalau apabila kita pakai teori residu itu, maka itulah yang eksekutif. Mulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, ya, bupati, sampai bawah kepala dinas dan macam-macam. Itu adalah badan pejabat tun yang dapat digugat di pengadilan tata usaha negara. Tapi di sini juga ada bisa juga menjadi dua intervensi. Dua intervensi tidak selalu sebagai pejabat. Dua intervensi, sambil contoh, Bapak tadi, sama contoh sertifikat tadi, seandainya Bapak menggugat sertifikat atas nama orang lain. Yang tugas adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Maka pemilik sertifikat bisa juga menjadi dua intervensi yang kepentingannya mendukung kepentingan tergugat. Alasan-alasan untuk pengajuan gugatan, ya, keputusan itu yang digugat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Ini adalah alasan untuk pengajuan gugatan. Bapak Ibu harus pahami bahwa untuk mengajukan gugatan dan harus dirumuskan dalam gugatan adalah pertama, keputusan tun yang digugat itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kedua, keputusan tun yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemilihan baik. Dua alasan ini bisa bersifat kumulatif, bisa juga bisa bersifat alternatif, ya. Ini dua alasan ini. Sehingga jangan menggunakan alasan-alasan lain. Harus menggunakan alasan yang dimuat dalam pasal 532 ini. Sekarang apa kriteria apa yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang yang berlaku? Peraturan perundang yang berlaku itu bisa meliputi bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku yang bersifat prosedural atau formal, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang yang berlaku yang bersifat material substansial, dan juga bisa dikeluarkan oleh badan pejabat tun yang tidak berwenang. Terus badan atau pejabat tun dapat dibatasi atau restriction oleh satu, kewenangan pejabat tun dibatasi oleh materi, bisa dibatasi oleh tempat, bisa dibatasi oleh waktu, bisa dibatasi oleh forum. Materi maksudnya bahwa ini substansinya adalah bukan kewenangan pejabat itu. Sambil contoh, seharusnya izin dengan bangunan itu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Kepala Dinas Cipta dan Tata Ruang Kota Surabaya, tapi ternyata disebutkan oleh Kepala Dinas Satpol PP. Itu dari materinya Kepala Dinas Satpol PP itu tidak punya kewenangan dari materinya. Kalau dari tempatnya, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya menerbitkan pencabutan IMP di atas rumah yang ada di Sidoarjo atau di Gresik. Itu nggak bisa. Itu dari kaitan tempat. Waktu. Ya, waktu itu misalnya Bu Risma sekarang setelah menjabat sebagai Menteri Sosial ternyata masih mengeluarkan SK pemberhentian PNS, itu nggak bisa. Itu dari waktu sudah nggak punya kewenangan. Kewenangan yang dibatasi forum juga seharusnya keputusan itu dibuat oleh secara kolegial, secara forum. Misalnya keputusan yang harus diputuskan dalam suatu forum yang menentukan quorum minimal dihadiri 23 dari anggota DPR yang hadir. Itu salah satu quorum itu. Kalau untuk nggak memenuhi quorum, maka tidak pernah untuk membuat keputusan. Kalau AUBB itu silakan Bapak Ibu mengeksplor sendiri apa itu AUBB. Kalau di dalam penjelasan pasal 166 itu asas itu dapat menjadi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, tertib kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesional, dan asas akuntabilitas. Namun tidak hanya terbatas dalam sini aja. Bisa Ibu menggunakan asas yang lain, asas persamaan, asas
pengharapan yang layak, itu bisa dimasukkan di sini. Pokoknya asas-asas yang atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengajuan gugatan. Ambil contoh, di sepanjang Jalan Dukuh Kupang itu ada ketentuan dari Wali Kota Surabaya tidak boleh mendirikan toko, bukan kawasan niaga, tapi kawasan pemukiman, tidak boleh kawasan niaga. Tapi oleh karena ada suatu rumah yang ada mendirikan suatu dagang atau niaga di situ, akhirnya IMB-nya dicabut. Tapi ternyata di alamat lain, di Jalan Dukuh Kupang yang nomor yang lain, ternyata di sana dibiarin aja oleh wali kota. Asas persamaan itu. Kenapa di satu sisi ini tadi dicabut IMB-nya karena menyelenggarakan usaha dagang atau niaga, tapi di sana masih diperbolehkan oleh wali kota, sehingga asas persamaannya bisa masuk sebagai dasar untuk pengajuan gugatan. Ini saya ambil contoh yang simpel. Terus bahwa untuk pengajuan gugatan itu juga dibatasi oleh tenggang waktu pasal 55. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pasal 55 ini adalah batasan untuk pengajuan gugatan, yaitu sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat atau negara. Ini berbeda dengan di agama atau di perdata, sehingga Ibu harus hati-hati. Kalau memang Bapak Ibu sudah menerima keputusan, ternyata klien Ibu, Bapak Ibu ya, terus ternyata dalam waktu beberapa lama dibarin aja, tahun depan baru ngajuin gugatan, itu udah lewat waktu tuh. Ya, makanya tengah waktu itu harus dicermati benar-benar sebelum ngajuin gugatan. Dan ini pasal 55 itu perlu ditafsirkan secara sistematis juga terkait dengan upaya administrasi tadi. Karena untuk mengajukan gugatan tadi, saya bilang ada paradigma baru, harus upaya administrasi. Sehingga apabila telah menerima surat keputusan atau telah mengetahui adanya keputusan yang merugikan kepentingannya masyarakat, maka masyarakat tersebut, warga tersebut dapat mengajukan upaya administrasi dulu sebelum mengajukan gugatan. Nah, gugatan itu diajukan setelah upaya banding administrasi itu telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan keberatan atau keputusan banding administrasi. Dan ini saya yakin inilah hal yang perlu dicermati juga oleh Bapak Ibu sebagai calon lawyer, calon advokat, bahwa ini dalam Undang-Undang Peradilan itu belum diatur upaya. Memang upaya administrasi sudah diatur di pasal 48, tapi untuk mengajukan gugatan itu di pasal 48 itu apabila tersedia dalam peraturan undang-undang sektoral ada upaya administrasi, maka upaya administrasi dilakukan terlebih dahulu. Tapi dengan adanya Undang-Undang 30 tahun 2014 bahwa untuk sebelum mengajukan gugatan di peradilan itu harus mengajukan upaya administrasi dulu sebagai langkah premium remedium. Untuk syarat gugatan itu di dalam pasal 56 ya. Syarat gugatan itu harus ada syarat formal, syarat material atau isinya. Syarat formal itu harus meliputi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Kalau di perdata memang banyak sekali di sana ada umur, agama dan macam-macam. Kalau di peradilan itu ada hanya nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua adalah nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat. Karena tergugatnya adalah mesti pejabat, maka nama jabatan, tempat kedudukan tergugat. Nama jabatan itu bukannya nama personnya, bukan. Nama jabatannya Wali Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur, bukannya Erik Cahyadi atau bukannya Khafifah Indar Parawansa. Itu bukan itu, tapi jabatannya. Terus Pak, bagaimana kalau seandainya pejabatnya sudah pindah atau sudah ganti? Ini sebenarnya keputusannya Bu Risma. Bu Risma sekarang sudah nggak jadi wali kota. Terus gimana siapa yang harus saya gugat? Yang digugat adalah wali kota sekarang. Wali kota sekarang yang digugat. Karena yang digugat adalah jabatannya, bukannya personnya. Yang kedua adalah syarat material. Syarat material ini merupakan dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Dasar-dasar gugatan tadi jelas, pasal 53 ayat 2, yaitu bertentangan dengan peraturan berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan yang diminta adalah menyatakan batal tidak sah. Ini nanti saya teruskan terkait dengan hal yang diminta untuk diputuskan. Ini formulasi gugatan. Formulasi gugatan ini harus memuat
tanggal surat gugatan, perihalnya apa, tujuan surat gugatan itu pengadilan itu mana. Kalimat pembuka biasanya diawali dengan subjek penggugat dulu ya, subjek penggugat dulu, jangan lawyernya dulu, jangan. Kalau di pertam biasanya lawyer, tapi kalau di peradilan itu subjeknya dulu, setelah itu baru mencantumkan kuasa dari penggugat itu siapa. Terus yang kedua, subjek tergugat, nama jabatan dan tempat kedudukan. Yang ketiga adalah objek sengketanya, dicantumkan secara lengkap, tanggal, nomor, hal, dan tentang apa, kecuali gugatan fiktif negatif. Kalau fiktif negatif sekarang sudah nggak ada, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Terus dasar gugatan atau fundamental petendi, terdiri dari bisa, uraikan objek sengketa merupakan putusan tun, sehingga menjadi kemenangan peradilan tun. Harus di poin pertama itu. Yang kedua, kalau memang objek sengketa adalah kewenangan peradilan tun, bahwa kedua, Bapak Ibu juga harus menguraikan bahwa penggugat itu telah mengajukan upaya interasi. Ketiga adalah uraikan mengenai kepentingan penggugat. Untuk menggugat objek sengketa itu apa kepentingannya? No interest, no action. Tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan. Yang keempat adalah tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, pasal 55 tadi. Yang kelima adalah yang E, atau duduk kejadian untuk peristiwa hukumnya bagaimana. Yang F adalah duduk hukumnya atau analisis hukumnya bagaimana. Analisis hukum itu setelah peristiwa hukum Bapak Ibu sudah mengkonstatir, sudah merumuskannya, dan maka itu Bapak Ibu perlu dari merumuskan peristiwa hukum yang ada bukti-bukti yang Bapak Ibu temukan buktinya, maka Bapak Ibu harus mencari aturannya, harus menelusuri aturan-aturan yang relevan dengan peristiwa hukum itu, pakai aturan yang mana sehingga perlu dianalisis, sehingga di situ ada konklusinya apakah pejabat itu dalam mengeluarkan keputusan itu bertentangan dengan peraturan berlaku ataukah bertentangan dengan asas-asas umum pemilihan baik. Itu analisisnya. Yang G adalah alasan ganti rugi jika dimohonkan. Yang H adalah alasan permohonan acara cepat jika dimohonkan. Yang I adalah alasan permohonan skorsing jika dimohonkan. Yang sebenarnya ada tuntutan hal yang dimohonkan ada petitum menggugat, dan kelima adalah kalimat penutup, dan sebenarnya ada tanda tangan penggugat atau kuasanya. Ini adalah formulasi dari gugatan. Dan jika gugatan dibuat oleh kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Maka sesuai dengan SEMA nomor 6 tahun 94 harus jelas para pihak dalam sengketa apa ruang lingkup pemberian kuasa, dan juga kuasa mencakup pemberian pemeriksaan tingkat banding, kasasi, ataupun sampai ke peninjauan kembali. Biasanya dalam peninjauan kembali itu ada surat kuasa khusus biasanya. Sehingga dalam surat kuasa ini perlu Bapak Ibu jelaskan tindakan-tindakan apa yang dikuasakan kepada Bapak Ibu sebagai lawyer. Mulai dari kalau sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan, menandatangani surat-surat, kedua mengajukan replik, terus mengajukan alat-alat bukti, baik surat, saksi, ahli, ya, dan juga bisa mengajukan upaya hukum. Itu harus dijelaskan di situ, harus secara konkret. Kalau nggak ada di situ, misalnya di situ nggak ada pencabutan, itu jadi permasalahan. Berwenang untuk mencabut gugatan. Tapi seringkali dalam praktek peradilan bahwa untuk pencabutan gugatan itu biasanya pengadilan akan memanggil prinsipal dulu. Apakah nanti dengan hanya sebagai inisiatif dari lawyernya ataukah memang ini sudah diketahui oleh prinsipalnya. Ini kalau gugatan sedapat mungkin disertai dengan putusan gugat. Ini pembacaan petitum. Yang paling ditutup tadi ini maksudnya. Mengabulkan gugatan penggugat menyatakan batal tidak sah putusan yang disengketakan atau dikeluarkan oleh badan pejabat tun, dicantumkan secara lengkap tanggal, nomor, pihak, atau ciri-ciri atau identitas kepala tun yang disengketakan. 3. Mewajibkan tergugat untuk menyambut putusan tun yang disengketakan atau mewajibkan tergugat untuk menyambut putusan tun yang disengketakan dan menerbitkan putusan tun baru atau mewajibkan tergugat untuk menerbitkan putusan tun. Ini poin 3 ini tergantung konteksnya. Kalau memang Bapak Ibu telah mengajukan permohonan tapi permohonan itu tidak ditindaklanjuti oleh pihak penggugat, maka di situ bisa dimohonkan untuk menerbitkan putusan tun yang baru. Yang keempat adalah mewajibkan tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan tun itu dapat dikenakan upaya hukum duang som, sanksi administrasi, diumumkan di media massa, itu bisa dimuat ke dalam petitumnya.
kuasa tadi sudah saya jelaskan ya, penerima kuasa, surat kuasa ini, kuasa itu dapat diberikan pada penerima kuasa advokat, non-advokat memiliki institusi, yang mewakili institusi, non-advokat mewakili keluarga, ini izin khusus insidentil, para pihak dapat didampingi seorang atau beberapa orang kuasa, dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus, dapat dilakukan secara lisan di persidangan, dapat dilakukan bahwa kuasa itu dapat tidak selalu menggunakan surat kuasa khusus, bahwa pemberian kuasa itu dapat dilakukan di persidangan, dan nanti gimana buktinya akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera pengganti nanti. Sehingga di sana pihak prinsipal, lawyer yang datang persidangan, Pak Majelis Hakim mohon izin bahwa pada perkara ini saya menguaskan pada pengacara saya, advokat saya, namanya ini, yang hal-hal tindakan yang saya kuasakan adalah bla 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 bla. Itu nggak apa-apa, secara hukum memang boleh dilakukan. Terus apabila terkait dengan pembayaran uang biaya perkara ini memang harus dilakukan. Kalau gugatan diajukan tanpa membayar biaya perkara, maka tidak dapat nomor perkaranya, nggak dapat register perkara. Sehingga perkara harus membayar uang muka biaya perkara, ya panjar biaya perkara, dan gugatan dicatat dari register perkara setelah membayar uang muka biaya perkara. Dan apabila nanti Bapak Ibu sebagai lawyer, kliennya tidak mampu, dapat diajukan permohonan pengajuan gugatan dengan cuma-cuma, dan nanti harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, ya di sana dari RT, RW, kelurahan, camat, dan itu pasti kalau memang itu syaratnya tidak memenuhi, itu pasti akan dikabulkan oleh pimpinan pengadilan. Dan ini adalah program nasional ini. Pos Bakum, Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan dan Perkara Polda itu merupakan rencana aksi nasional terkait dengan access to justice, bahwa dalam rangka memberikan suatu perlindungan hukum kepada masyarakat yang terpinggirkan atau yang tidak mampu. Ini adalah yang tadi, bahwa apabila kuat diajukan, maka berkas perkara itu melalui panitera kepada ketua menggunakan dismissal proses. Ini memang murni wewenang atributif dari ketua pengadilan tun untuk memutuskan dengan penetapan dengan lengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat itu dinyatakan tidak terima atau tidak berdasar. Ini gugatan masih di meja ketua ini. Tapi dalam hal apa ketua dapat melakukan dismissal proses ini adalah diatur di pasal 63. Yaitu pertama adalah pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam undang pengadilan. Misalnya Bapak Ibu mengajukan gugatan terkait dengan perceraian di pengadilan tun, ya nggak mungkin ya. Kalau aspek akta pernikahannya atau akta nikahnya itu bisa juga apabila akta nikah itu diketahui adanya cacat administrasi, tapi tidak membatalkan pernikahannya ya. Pembatalan pernikahannya itu kemungkinan agama, tapi kalau aktanya aja bisa di pengadilan tun. Kedua adalah syarat-syarat gugatan dinyatakan tidak masuk dalam pasal 56. Syarat-syarat gugatan tadi apa? Ada identitas para pihak, itu pihak punggat, pihak tergugat, alasan-alasannya harus pasal 53 ayat 2, dan yang dituntut itu pasal 53 ayat 1. Itu. Terus gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yaudah, itu. Terus apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh putusan tun, bahwa apa yang dituntut itu sudah terpenuhi oleh putusan tun itu, sehingga tidak punya kepentingan. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Gugatan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya sebenarnya maksudnya gini. Bapak Ibu mengajukan gugatan ke pengadilan tun, tapi Bapak Ibu belum mengajukan upaya administrasi, kan prematur. Ya kan, akhirnya pasti akan dinyatakan dis oleh ketua pengadilan. Pada saat saya ketua pengadilan tun Bandung dan ketua pengadilan tun Jakarta, itu sering pada awal-awal tahun 2019 itu banyak sekali yang mengajukan gugatan tanpa melalui upaya administrasi, sehingga sering saya nyatakan dis itu bahwa gugatan diajukan belum waktunya karena belum mengajukan upaya administrasi sebenarnya diatur dalam Perma nomor 1. Perma nomor 2 tahun Perma nomor 3 tahun 2018. Atau telah lewat waktu. Mungkin setelah Bapak Ibu mengajukan upaya administrasi dan sudah dijawab oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan,
Tapi Bapak Ibu setelah menerima itu lebih dari 90 hari, karena 90 harinya dihitung setelah keputusan upaya administrasi dikeluarkan oleh dalam tahap keberatan dan atau dalam banding administrasi. Upaya hukum terhadap penetapan dismissal itu dapat diajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Seandainya Bapak Ibu mengajukan gugatan dan perlawanan, mengajukan gugatan terus dinyatakan dis oleh Ketua Pengadilan dapat, tapi seandainya Ibu merasa belum puas atau tidak terima dengan adanya penetapan ketua itu, dapat mengajukan perlawanan, dan perlawanan diperiksa dengan acara singkat oleh majelis hakim. Dan jika perlawanan dibenarkan, maka penetapan dismissal dinyatakan gugur demi hukum, dan pokok gugatan akan diperiksa dan diputus diselesaikan menurut acara biasa, dan putusan mengenai perlawanan tidak dapat diajukan upaya hukum. Sehingga apabila perlawanan Bapak Ibu dinyatakan dibenarkan oleh majelis hakim, maka penetapan dinyatakan gugur demi hukum, otomatis gugur demi hukum, dan gugatan tersebut akan dilanjutkan dengan acara biasa. Pemeriksaan persiapan. Setelah dismissal proses, apabila lolos dismissal proses, maka ketua akan menuju majelis hakim. Majelis hakim itu Mohon maaf Pak Hari, untuk suaranya putus-putus lagi Pak. Itu wajib melakukan sengketa. Dalam pemeriksaan persiapan ini, udah jelas, Bu? Sudah jelas, Pak Hari. Silakan dilanjut lagi. Oke, dalam pemeriksaan persiapan ini, memang hakim wajib dalam acara biasa. Tapi maksudnya gini, pemeriksaan persiapan sebenarnya menguntungkan pihak penggugat loh. Karena apa? Disitulah majelis hakim akan memberikan nasihat kepada penggugat bahwa aspek formal pengajuan gugatan ini kurang, identitasnya kurang, tolong tambah ini terkait dengan fundamentum petendi atau positanya, tolong diuraikan bla 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 bla, alasan-alasannya kurang atau alasan-alasannya menggunakan aturan yang relevan, jangan ini. Itu akan sangat membantu bagi pihak penggugat untuk mengajukan gugatan. Sehingga apabila nanti dalam pemeriksaan persiapan sudah cukup, ini dilakukan dalam waktu 3 hari, ya sesuai kebijakan majelis hakim, maka dapat dilanjutkan dengan persidangan yang terbuka untuk umum. Pemanggilan jangka waktu kalau pemanggilan para pihak menurut Undang-Undang Peradilan Tun itu menggunakan surat tercatat, tidak ada jurista seperti halnya di perdata atau di agama. Kita menggunakan surat tercatat dan itu paling enggak 6 hari. Jangka waktu 6 hari itu adalah jangka waktu untuk pemanggilan para pihak. Bahwa dalam gugatan juga dapat diajukan penundaan pelaksanaan keputusan tun atau skorsing, pasal 67. Tapi gugatan seperti saya katakan tadi, gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksananya keputusan tun serta tindakan badan pejabat tun yang digugat. Kenapa ini bahwa gugatan tidak menunda atau tidak menghalangi dilaksananya keputusan tun? Karena asas praduga rematak het. Apa praduga rematak het itu? Atau praduga presumpsi justia causa itu bahwa pada prinsipnya keputusan pejabat itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan. Keputusan pejabat itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan. Pak Hari, mohon maaf untuk sinyalnya putus-putus lagi, Pak. Pak Hari, mohon maaf, sinyalnya putus-putus lagi, Bapak. Tahu ini. Bisa dengar, Bu? Sudah jelas, Pak Hari. Silakan dilanjut lagi. Ya, maaf ya, ini karena jaringan ya.
Pak, nggak apa-apa Pak Hari. Ya, Silakan. enggak apa-apa. Ini ada satu, ya. Halo? Jelas Iya Pak, Pak Bu? Hari, ya jelas Bapak. Silakan dilanjut lagi. Eh, permohonan penundaan pelaksanaan pesantren itu kalau memang ada kepentingan mendesak, misalnya terkait dengan perintah bongkar, surat perintah bongkar itu misalnya kan sangat penting mendesak itu. Apabila nanti ada gugatan diajukan tapi pembongkaran tetap dilakukan, surat perintah bongkar yang dikeluarkan oleh wali kota itu akhirnya membahas gugatan kita karena gedung sudah itu wajar beralasan hukum untuk mengajukan penundaan pelaksanaan terkait dengan pembongkaran itu. Alasannya adalah dapat dikabulkan apabila kepentingan yang besar yang mengakibatkan kepentingan bongkar sangat dirugikan jika pesantren yang dibuat itu dilaksanakan. Kedua adalah tidak ada di situ. Kalau ada kepentingan umum misalnya terkait dengan pasar, kita memang nggak bisa melakukan skorsing. Dalam penundaan itu dapat dikeluarkan, ya, penetapan penundaan itu dapat dikeluarkan oleh ketua pengadilan selama proses perkara masih di tangan ketua, dan dapat juga di majelis hakim. Dalam majelis hakim itu bisa di awal persidangan atau di awal penutupan persidangan dan juga bisa dikeluarkan oleh majelis hakim dalam putusan akhir. Ya, ada tiga, yaitu ada tiga tahap. Tahap pertama adalah waktu ketua baca berkas dan ini memang urgent untuk lakukan skorsing, maka di meja ketua, oleh ketua itu dapat mengeluarkan skorsing. Bisa juga oleh majelis hakim dapat dilihat dari urgensinya. Kalau urgent sekali, maka majelis hakim dapat juga melakukan skorsing di awal dan juga bisa untuk dikeluarkan skorsing di putusan akhir. Acara cepat tadi, pemeriksaan itu ada dua tadi, acara biasa, acara cepat, ya sudah saya jelaskan. Acara biasa itu harus dilalui pemeriksaan persiapan, majelisnya dilakukan oleh majelis hakim, dan tidak dapat dibatasi waktu, tetapi secara internal terdapat ketentuan pembatasan penyelesaian perkara maksimal 4 bulan. Kalau acara cepat itu tidak melalui pemeriksaan persiapan, dilakukan oleh hakim tunggal, tinggal waktu untuk mengajukan jawab-menjawab dan pembuktian itu tidak melebihi dari 14 hari. Ini acara cepatnya sehingga lebih cepat putus kalau acara cepat. Oke. Alasan gugatan dinyatakan gugur apabila penggugat tidak hadir selama sidang pertama maupun sidang kedua. Makanya Bapak Ibu kalau sebagai mewakili klien sebagai pihak penggugat, maka sidang pertama kedua itu harus hadir. Kalau Bapak Ibu sidang pertama kedua nggak hadir, maka akan dinyatakan gugur, tapi dapat mengajukan gugatan baru. Terus apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan tidak hadir berturut-turut selama 2 kali persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dengan penetapan minta atasan tergugat. Sehingga nanti apabila tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua, biasanya dan sesuai normatif memang majelis hakim akan mengeluarkan penetapan meminta kepada atasannya agar memerintahkan tergugat itu untuk menghadiri persidangan atau menanggapi gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat itu. Tapi ternyata apabila tergugat tidak hadir juga, maka putusan dapat diambil setelah pemeriksaan mengenai pembuktian secara tuntas telah dilakukan oleh majelis hakim. Apabila tergugat tidak hadir tidak menghiraukan adanya penetapan dari pengadilan itu atau tidak menghiraukan perintah dari atasannya, itu maka majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan sampai dengan pembuktian dan akan diputus setelah adanya pembuktian secara tuntas. Saya kira nggak penting nih perbaikan gugatan. Perbaikan itu sama halnya di perdata ya. Kalau gugatan di perdata itu perbaikan gugatannya sampai dengan replik dan jawaban itu dapat diperbaiki sampai dengan duplik, itu sama dengan di perdata ini. Jika ada hal yang berkaitan dengan yang belum diungkap dalam gugatan, Bapak Ibu dapat melengkapi, dapat memperbaikinya dalam replik. Apabila Bapak Ibu sebagai tergugat, maka dapat memperbaiki jawabannya itu sampai dengan duplik. Bahwa penggugat dapat juga mencabut gugatan cepat waktu sebelum tergugat memberikan jawaban. Tapi apabila tergugat sudah memberikan jawaban, maka gugatan dapat dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila tergugat menyetujuinya. Ini sering terjadi bahwa gugatan jawab-menjawab setelah dilakukan, tapi penggugat mencabut gugatan, tapi tergugat tidak setuju gitu. Akhirnya gugatan jalan terus, pemeriksaan jalan terus. Karena permohonan pencabutan tidak dikabulkan oleh majelis hakim karena tergugat tidak menyetujui
pencabutan itu. Eksepsi sama aja di perdata ini, ada eksepsi kepentingan absolut, kepentingan relatif, dan eksepsi lain-lain. Eksepsi lain-lain itu yang kalau di peradilan itu eksepsi tinggal waktu, ya. Eksepsi kadang-kadang kepentingan. Kalau obscure libel itu kadang-kadang jarang terjadi karena ada sudah melalui apa? Selalu melalui pemeriksaan persiapan. Karena kurang pihak, apalagi jangan sampai eksepsi kurang pihak. Alumni PKPA ini jangan sampai ini tergugatnya kurang ini, kurang pihak. Karena lihat aja dulu, objeknya siapa? Objeknya satu, sebenarnya sertifikat. Kalau sertifikatnya di objek berarti tergugatnya apa? Kebelakang pertanahan kan? Jangan sampai nanti PPAT karena ini gugatan ini kurang pihak karena PPAT tidak ikut sertakan sebagai pihak. Jangan sampai terjadi itu. Ya, alumni PKPA di UBK ini. Di P2N. Seperti saya katakan tadi, bahwa putih di P2N itu berguna untuk menemukan kebenaran material. Aduh, mati lagi ya. Halo. Bertujuan untuk menemukan kebenaran material. Dengan memperhatikan segala sesuatu yang tadi pemeriksaan, hakim tidak tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Ini loh, dalam rangka untuk menemukan kebenaran material, maka hakim karena di sana diberikan kemenangan oleh undang-undang bahwa hakim tidak tergantung dan fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak. Sehingga nanti sering sekali terjadi bahwa gugatannya penggugat itu berdasarkan sampai contoh undang-undang atau peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016, tapi putusannya tidak berdasarkan pada itu, tapi berdasarkan pada AUPB. Bisa terjadi itu. Karena hakim tidak terikat dengan dalil para pihak dan juga tidak tergantung hal yang diajukan oleh para pihak. Gitu. Hakim dapat bersifat aktif untuk menolak kebenaran material itu. Karena di sini dalam alat-alat bukti yaitu yang di peradilan itu adalah surat, tulisan keterangan ahli atau saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Inilah salah satu atau hal-hal bukti-bukti yang dijadikan dasar hakim untuk melakukan atau untuk menjatuhkan putusan. Yang utama adalah memang surat. Kalau memang surat sudah cukup, jangan menghadirkan saksi. Kadang-kadang saksi malah melemahkan posisi penggugat. Kadang-kadang situ malah melemahkan dirinya sendiri kadang-kadang saksi diajukan. Kalau memang keterangan ahli, kalau memang aturannya masih kabur, normanya telah dikonflik norma antara aturan satu dengan aturan lain, Bapak Ibu bisa mengajukan ahli di situ. Ya. Kalau saksi memang terkait fakta, ya, kayak bisa juga saksi itu diajukan dalam rangka untuk tengah waktu, bisa itu diajukan. Ya. Kalau pengakuan para pihak, kalau memang para pihak sebagai dasar biasanya telah mengakui adanya terbitnya objek sengketa, itu kadang-kadang pengakuan itu dalam pengetahuan hakim. Ini dalam pembuktian hakim dapat menentukan sendiri satu, apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibawa di pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti apa saja yang ditambahkan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian terhadap alat bukti. Inilah kewenangan hakim itu. Sehingga luas banget di situ, karena seperti katakan tadi di pasal 7, itu bahwa ya seperti katakan tadi bahwa gugatannya menggunakan peraturan Menteri Agraria nomor 11 tahun 2016, tapi putusannya kebanyakan tidak ada yang mempertimbangkan bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka gugatan dianggap tolak. Tidak ada seperti itu. Yang diuji adalah apakah tergugat dalam menerbitkan UP sengketa itu bertentangan dengan peraturan berlaku ataukah bertentangan dengan AUPB. Itu yang dibuktikan oleh hakim dalam persidangan. Bukannya gugatan penggugat itu terbukti atau tidak. Kan itu konteksnya. Dengan berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014, pengadilan berwenang untuk melakukan pengujian. Ini adalah perluasan kewenangan pengadilan setelah lahirnya Undang-Undang 30 tahun 2014. Pertama, keputusan administrasi pemerintahan, tindakan administrasi pemerintahan, ada tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dan juga keempat adalah keputusan negatif, VT positif. Tapi VT positif ini telah dihapus dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga VT positif itu masih di sini masih proses peralihan. Memang ada beberapa pengadilan saya amati itu masih memeriksa itu, tapi ada juga pengadilan yang sudah
Tapi kadang-kadang kebanyakan memang tetap diterima video positif ini, tapi hakim masih ada yang menganggap bahwa pengasih berpendapat yang berpendapat juga hakim pun sudah tidak berwenang dengan undang-undang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ini. Ini adalah kalau dulu keputusan tun itu diatur dalam 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009, yaitu unsurnya banyak banget. Kalau unsurnya banyak dalam konsep unsurnya banyak, maka cakupannya lebih sempit. Kalau di pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintah tahun 2014, ini unsurnya sedikit. Kalau unsurnya sedikit dikeluarkan oleh badan pejabat tun, yang berisi tindakan hukum tun, yang berdasarkan peraturan yang berlaku, yang berisi konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan pemerintah. Banyak banget itu. Konkret, individual, dan final harus dibuktikan. Tapi di pasal 1 angka 7 Undang-Undang AP, itu unsurnya sedikit. Keputusan tertulis yang oleh badan pejabat tun, badan pejabat pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Unsur yang tertulis dikeluarkan oleh badan pejabat pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan, itu aja unsurnya, sehingga cakupannya lebih luas. Sehingga di masa transisi ini, dalam masa transisi bahwa dengan adanya undang-undang AP, sedangkan undang Petun belum dilakukan perubahan, keputusan itu dalam undang Petun harus dimaknai satu, penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual. Sehingga dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun Perma nomor 2 tahun 2019 bahwa perbuatan melawan hukum oleh penguasa OD Unrehmatic Overhesdap itu adalah kewenangan peradilan tun negara. Yang kedua, keputusan badan pejabat tun diberikan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam dengan negara. Ketiga, berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat final dalam arti luas, finalnya berarti luas, keputusan tun yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, berpotensi menimbulkan akibat hukum. Kalau berarti konsep atau prinsip dasar no interest no action itu telah dianulir dengan adanya pasal 87 Undang-Undang AP ini, karena berpotensi menimbulkan akibat hukum aja sudah dapat mengajukan gugatan. Dan keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat, sehingga individual, unsur individual dalam pasal 1 angka 9 tadi sudah dianulir dengan adanya pasal 87 ini, karena warga masyarakat sudah bisa, misalnya keputusan konkret umum itu dapat juga dari pengadilan. Kalau dulu nggak bisa, harus konkret individual, harus ditujukan pada seseorang. Kalau memang itu ditujukan pada banyak orang, harus disebutkan siapa orang-orang yang menerima keputusan itu. Ya, sekarang ada pengadilan secara elektronik. Ini Bapak Ibu perlu pahami bahwa dengan adanya Perma nomor 1 tahun 2019 ada administrasi perkara persidangan di pengadilan secara elektronik dan tidak lanjut dengan SKKM nomor 129 tahun 2019 petunjuk teknik administrasi perkara dalam sidang pengadilan secara elektronik, dan 271 petunjuk administrasi perkara dalam persidangan pengadilan tingkat banding kasasi peninjauan kembali secara elektronik. Ini adalah telah menganulir lagi. Ini sebenarnya apa? Kenapa ada Perma nomor 1 tahun 2019 itu sebenarnya dalam rangka untuk mewujudkan modern, bahwa memang Mahkamah Agung salah satu catatan dalam blueprint Mahkamah Agung sedang mewujudkan suatu pengadilan yang modern. Salah satu peradilan modern adalah dengan menyelenggarakan persidangan secara elektronik. Dan ini memang setelah Bapak Ibu nanti lulus dari PKPA ini dan magang sudah dan dapat izin ya tinggi sempat untuk akan menjadi pengguna yang terdaftar. Dengan adanya Ibu sebagai pengguna terdaftar di pengadilan tinggi dengan mengirimkan penyumpahan dan izinnya, maka disitulah Bapak Ibu dapat mengajukan gugatan secara elektronik ini. Sebenarnya dalam persidangan secara elektronik ini sebagai langkah untuk mewujudkan proses pemeriksaan yang sederhana, cepat, dibayar ringan, dan dua, untuk mewujudkan proses persidangan yang efektif dan efisien, dan untuk memudahkan masyarakat terkait dengan access to justice. Ini adalah semata-mata dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, bahwa untuk mengajukan gugatan tidak serta-merta harus datang dengan biaya besar, datang ke pengadilan dan macam-macam, tapi dengan proses e-court atau e-litigasi ini atau persidangan elektronik ini dapat dilakukan oleh para pihak dalam rangka mewujudkan prinsip pemeriksaan yang cepat,
biar ringan dan sederhana. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator dan kita bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan, Bu. Terima kasih buat Bapak Dr. Hari Sugiharto atas penyampaian materi tentang pengadilan tata usaha negara. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan peserta PKPA semuanya, Pak. Untuk sesi kali ini, silakan dibuka untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin rekan-rekan peserta PKPA ada yang mau bertanya dengan Bapak Dr. Hari Sugiharto, diperkenankan waktu dan tempat untuk sesi tanya jawab. Ini Pak Ebit Hermawan itu. Iya, Pak Ebit Hermawan, monggo silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak waktunya. Izin bertanya Bapak. Iya. Apa perbedaan pengadilan TUN dan Ombudsman RI, dan kedua, apakah keputusan maladministrasi dari Ombudsman bisa dibuat dasar hukum oleh hakim PT UN? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini langsung jawab aja Bu ya, biar fokus ya nanti. Ya, monggo Pak Hari yang diperkenankan. Oke, makasih. Ini bedanya, kalau ombudsman itu bukannya lembaga yudisial. Ombudsman bukan lembaga yudisial, tapi pengadilan TUN adalah lembaga yudisial. Ombudsman bukan pelaksana kekuasaan kehakiman, tapi peradilan TUN adalah pelaksana kekuasaan kehakiman. Bahwa di sini bedanya, ombudsman ini sebagai terkait dengan pelayanan publik, Pak, sebenarnya. Konteksnya adalah barangkali pelayanan publik yang menurut pihak masyarakat yang menerima pelayanan itu telah melakukan maladministrasi. Apa itu maladministrasi itu? Mohon maaf Pak Hari Sugiharto, untuk sinyalnya putus-putus lagi Pak. Mohon diulangi lagi Bapak. Sorry, terputus ya. Bapak terputus. Iya. Ombudsman ini bukan lembaga yudisial, ya, tapi sebagai lembaga untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik, Pak. Ya, terkait dengan pelayanan publik. Sehingga sifatnya adalah anjuran-anjuran kepada pejabat dalam rangka memberikan pelayanan publik. Dan situ hanya anjuran aja, ya, advice atau anjuran kepada pejabat publik bahwa seperti kemarin dia memberikan pendapat terkait dengan alih pegawai KPK ke ASN kemarin, ya, kan ada suatu analisis pemerintah dari Ombudsman bahwa Ombudsman berpendapat demikian. Tapi apakah anjuran dari Ombudsman dilaksanakan oleh pejabat atau tidak, itu silahkan pejabat itu. Tapi kalau di pengadilan, putusan pengadilan itu punya nilai eksekusi, sehingga apabila pejabat tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka dikena sanksi administrasi sesuai dengan PP nomor 48 tahun 2016. Gitu. Seperti halnya perdata dan pidana kita. Equal, sama. Sehingga Bapak Ibu perlu pahami bahwa pengadilan itu bukan seperti halnya lembaga-lembaga seperti Bawaslu. Lembaga Bawaslu kan sebagai lembaga upaya administrasi itu sebenarnya. Ya. Komisi Informasi itu lembaga-lembaga upaya administrasi untuk terkait dengan keberatan-keberatan
terkait pelayanan-pelayanan yang diberikan, atau kalau ke Komisi Informasi terkait dengan permohonan informasi yang diajukan oleh pejabat, tapi pejabat tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat itu. Demikian Pak Ebit ya. Kita harus kita bedakan Pak, ombudsman dengan pengadilan itu. Pengadilan di situ adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, itu hakim di situ. Kalau ombudsman komisioner di situ. Demikian Pak Ebit ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Pak Ari, dari Bapak Muhammad Ihya Ulumuddin. Ya, diperkenankan, monggo Pak. Ulumuddin. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Ari. Jadi gini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Muhammad. Ya. Ada yang saya tanyakan seperti ini Pak. Jadi saya pernah mendampingi kasus seperti ini Pak. Terkait apa namanya, ada suatu organisasi yang organisasi ini juga didaftarkan SK-nya itu di notaris. Yang intinya bahwasanya dalam sebuah organisasi ini ada yang namanya kalau dalam organisasi ada yang namanya KLB gitu loh, Kongres luar biasa yang ada namanya apa? Namanya apa? Apa? Namanya apa? Tadi nama apanya, Pak? Putus tadi. KLP Bapak. Oh. Komponen Didaftarkan notaris. Terus? Jadi gini Pak, ada notaris, terus ada sebuah organisasi datang ke notaris, terus lah di sini organisasi ini itu sudah ada ketua umumnya. Nah, ketua umumnya ini di apa namanya, dikudeta oleh anggotanya sendiri. Nah, dan apa namanya, hasil dari kudeta ini sudah menghasilkan ketua umum baru, gitu Pak. Terus apa namanya, kita sebagai yang ketua umum yang asli sesuai dengan akta notaris tersebut, ini kira-kira bisa nggak menggugat orang-orang yang melaksanakan kongres tersebut tanpa sepengetahuan kami dan tanpa izin dari kami, gitu ya. Lalu seperti itu Pak. Di partai ya ini ya. Perkara masih jalan di Pengadilan Tun Jakarta itu Pak Muhammad. Bukan Pak, bukan Pak. Iya. Ini bukan dari partai Pak. Ini dari organisasi klub gitu loh Pak. Klub mobil gitu Pak. Oke, kita gini. Taman seperti itu. Oke, terima kasih. Sekarang Pak Muhammad perlu mencermati apa yang dapat dijadikan gugatan, objek gugatan di Pengadilan Tun apa? Apa notaris? Ya nggak mungkin notaris. Notaris itu nggak ada bislisingnya kok. Notaris pejabat umum, pejabat publik. Tapi produk dari notaris itu bukan merupakan tidak memiliki bislising, tidak ada pernyataan kehendak di situ. Tapi notaris itu hanya di situ ada notaris mencatat kehendak dari para pihak yang datang ke notaris. Tidak ada bislising di situ. Sekarang kalau memang terkait dengan kepengurusan seperti itu, maka yang dijadikan objek apa? Di situ ada keputusan Kemenkumham. Kan keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pengesahan atau persetujuan pengurusan itu. Mohon izin, maksud saya itu yang digugat bukan notarisnya Pak. Jadi gini Pak, ada dua kubu nih Pak, A sama B. Saya di posisi A. Tahu. Tapi yang sekarang gini, saya tanya. Yang menurut Bapak Muhammad yang digugat siapa? Rencananya yang digugat itu yang ini Pak, apa namanya, keputusan yang dari hasil kongres luar biasa tersebut itu Pak. Oh, kalau tekan partai, tunduk dan undang partai Pak Muhammad. Itu ada mahkamah partai di situ. Kalau partai pengadilan itu nggak berwenang. Kalau terkait dengan keputusan organisasi yang bukan organ publik, ya itu suatu organisasi atau yayasan ini rapat pengurus lantas menentukan pengurus baru. Keputusan pengurus yayasan ini sebelum ini nggak dapat digugat pengadilan, karena ini apa? Kan itu hasil rapat, hasil keputusan yang bersifat kolegial dari masing-masing pengurus itu. Kalau memang terkait dengan Pak Muhammad tadi, tahulah partai terbentuk. Lantas dulu akhirnya ada suatu kelompok yang kudeta ke partai lama.
itu kan kalau keputusan partai ini yang digugat nggak dapat karena itu udah undang-undang partai. Mahkamah partai kan ada di undang partai. Panwaslu nggak berwenang. Tapi biasanya yang digugat itu keputusan pengesahannya oleh Kemenkumham biasanya gitu. Kalau organisasi masyarakat di Kementerian Dalam Negeri, organisasi kemasyarakatan. Itu Pak Muhammad ya. Kita harus tahu dulu, mencermati dulu. Kalau ada case, di mana celahnya? Di mana itu tindakan administrasinya di mana? Kalau itu tindakan yang bersifat privat, keperdataan, kesepakatan dari pengurus untuk kesepakatan dari anggota organisasi untuk menentukan pengurus, maka keputusan organisasi itu tidak dapat. Menurut saya tidak dapat. Keputusan pejabatnya di mana kalau organisasi? Organisasi kan bukan pejabat dong. Organisasi kemasyarakatan loh maksudnya. Menurut Pak Muhammad tadi organisasi kemasyarakatan kan. Organisasi kemasyarakatan, kepartaian atau apalah. Ya. Itu Pak Muhammad ya. Berarti kesimpulannya untuk hal tersebut tidak bisa dilakukan di pengadilan pun ya Pak? Kalau keputusan pengurus ya, keputusan pengurus organisasi itu ya. Iya, pengurus yang baru. Organisasi kemasyarakatan sudah jelas, bukan pejabat kan itu. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak ya. Ya? Iya Pak, terima kasih. Cukup. Ya. Ya, mungkin bisa dilanjut lagi Pak Hari untuk pertanyaan dari Saudara Arif Firdaus Ananda. Assalamualaikum Pak. Selamat sore. Pak Firdaus, ya. Pak Mohon izin. Firdaus. Ya Pak, mohon izin bertanya Pak. Ini ya. Pak. Ya. Ini berkaitan dengan asas yang ada dalam hukum tata usaha negara. Ya, yang saya tahu, maksudnya yang saya tekankan ini ada 4 asas. Yang pertama kan asas praduga rematching, lalu yang kedua asas pembuktian bebas, dan yang ketiga asas hakim aktif, dan asas putusan. Yang saya tanyakan masalah asas yang pertama Pak, asas rematching. Artinya penguasa itu dipandang tidak bersalah. Nah, selama gugatan itu masih berjalan, maka keputusan tata usaha negara yang masih ada itu tetap dijalankan. Nah, saya tanyakan, jika nanti kemudian putusannya dinyatakan keputusan tata usaha negara itu salah, apakah saat dalam berjalan ini kerugiannya itu bisa disertakan di dalam gugatan dan dikabulkan, dalam putusannya dihitung masalah kerugian dari kebijakan itu? Yang pertama Pak. Lalu yang kedua, tadi ada mengenai KTN fiktif positif. Ya memang tadi sudah dihapus. Tapi yang saya tanyakan begini Pak, sebelum dihapus itu, dulu-dulunya itu bagaimana Pak mengajukannya ini? Karena ini kan sifatnya itu sebuah diamnya pejabat tata usaha negara itu kan dianggap sebuah kebijakan gitu Pak. Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Prinsip terkait atau justikausa itu bahwa keputusan pejabat itu harus dianggap sah sebelum pejabat itu atau oleh atasannya. Itu dalam rangka bahwa yang namanya pejabat itu dalam rangka untuk prinsip yang penguasakan dalam rangka apa yang dilakukan oleh penguasa itu dalam rangka untuk mewujudkan adanya welfare state atau mewujudkan kesejahteraan sebenarnya. Hakikat dari tindakan pejabat itu dalam mengambil welfare state sebenarnya situ. Karena apa yang dilakukan oleh pejabat itu dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan, maka keputusan pejabat itu harus dianggap sah. Itu prinsip. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya sampaikan bahwa kalau memang ternyata keputusan pejabat itu telah digugat di pengadilan dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk cabut, maka secara pengujiannya secara ekstung ya. Ekstung dalam arti bahwa aturan yang dipakai hakim untuk menguji keputusan pejabat itu adalah aturan keputusan yang dikeluarkan yang dipakai pejabat itu dalam mengeluarkan keputusan dulu. Sehingga tidak serta-merta bahwa sebenarnya sertifikat terbit tahun 80 atau sebelum tahun 97, berarti tahun 90, tahun 90. Sertifikat terbit tahun 90. Berarti itu sebelum adanya PP 24 tahun 97 terkait pendaftaran tanah. Tapi baru diajukan gugatan sekarang. Maka aturan yang dipakai oleh hakim adalah menggunakan PP 10 tahun 61. Pendaftaran bukan menggunakan PP 97.
Karena apa? Karena tahun 90 itu PP 2497 belum lahir, sehingga pengujiannya secara ex-tung. Perlu saya sampaikan bahwa apabila memang dalam pemeriksaan itu keputusan pejabat itu sudah dinyatakan batal tidak sah oleh pengadilan dan sudah inkrah, maka pada saat itu juga ternyata ada kerugian yang diderita oleh penggugat berupa ganti rugi. Tidak dapat diajukan ganti rugi di dalam permohonan itu, Pak. Dalam gugatannya itu dapat diajukan permohonan ganti rugi. Ganti ruginya dalam arti bahwa gini, kalau menurut PP 43 tahun 91 itu sampai 5 juta aja. Tapi dengan apabila terkait dengan konteksnya adalah tindakan, karena ada perluasan kewenangan pengadilan itu adanya Perma nomor 2 tahun 2019, gugatan OD, on rheumatic overhead debt atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa, itu diajukan di pengadilan tun sekarang, menjadi kewenangan pengadilan tun, maka itu ganti ruginya bisa tidak sebatas dalam PP 43 tahun 2021 yang hanya 5 juta. Sesuai dengan kerugian real dari masyarakat itu. Itu ya Pak Firdaus ya. Yang kedua terkait dengan VT positif. Kalau VT positif ini, bahwa ini dalam rangka untuk, kan selama ini apabila masyarakat mengajukan permohonan, maka karena permohonan ini kurang lengkap, syaratnya nggak lengkap atau apa, akhirnya atau sering karena perilaku yang buruk dari pejabat itu, akhirnya permohonan cuma hanya dimasukkan di laci gitu aja. Ini salah satu bentuk perilaku yang buruk atau maladministrasi, sehingga dengan demikian dalam rangka untuk untuk mendukung pelayanan yang baik bagi masyarakat, maka ada ketentuan pasal 53 itu bahwa pejabat itu harus permohonan di pejabat sekalian. Dia punya pejabat itu sama dengan mengabulkan gugatan dulu. Mengabulkan permohonan. Apabila permohonan diajukan kepada pejabat diem, maka jangka waktu 10 hari di pejabat diem, maka sama dengan pejabat itu sama dengan mengabulkan permohonan dari masyarakat. Itu dulu. Tapi sekarang kan sudah cabut dan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu inkrah di tingkat pertama, Pak Arief ya. Inkrah di tingkat pertama tidak ada upaya hukum, sehingga ini kemarin tuh memang banyak sekali permohonan VT positif ini, tapi nggak tahu kenapa dengan Undang-Undang CK ini ketentuan VT positif itu kewenangan pengadilan tun di Undang-Undang CK itu dihapus dalam VT positif ini. Oke, gitu aja Pak Arief ya. Masih ada tanya kan Pak Arief? Ya, nanti itu aja lah Pak, nanti aja. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dilanjut sama Bapak Riris Muldani. Silakan untuk waktunya. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Iya, Pak Riris. Ini terkait dengan studi kasus sih, Pak. Waktu itu di tahun 2017, tepatnya di Yogyakarta, itu kan ada awal mula terkait pembangunan bandara baru New International Yogyakarta yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, waktu itu digugat oleh masyarakat bersama teman-teman LBH Yogyakarta, Bantuan Hukum Yogyakarta, di mana di tingkat pertama, di tingkat PT UN waktu itu LBH dengan masyarakat itu menang karena adanya pembangunan bandara itu tidak ada dalam RT/RW daerah istimewa Yogyakarta, rencana tata ruang wilayah. Namun ketika di tingkat kasasi ternyata menang oleh pemerintah daerah karena dengan alasan bandara yang ada waktu itu, Bandara Adi Sucipto itu sudah penuh dan perlu adanya bandara baru untuk mencukupi dari adanya kebutuhan operasional bandara. Nah, padahal kita ketahui bahwasanya RT/RW sendiri itu sendiri menjadi pedoman terkait dengan pembangunan daerah. Apakah dengan alasan futuristik ini sehingga kalah dari masyarakat dan LBH itu di tingkat kasasi? Mungkin itu Pak, mungkin kajiannya seperti apa,
Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Riris tinggal baca aja putusan kasasi, Pak Riris. Ini kan hakim, saya juga hakim juga. Saya nggak boleh komentari putusan hakim, itu kode etik itu, nggak boleh. Cuman masalahnya kalau ingin tahu apa sih pertimbangannya hakim, hakim kasasi kok membatalkan tingkat pertama, itu dalam pertimbangan kasasi. Ya maaf, itu karena sudah jalan sih kasus itu. Sudah diputus, saya nggak boleh mengomentari putusan kasasi yang telah membatalkan tingkat pertama. Tapi setidaknya, itu kan keadaan pengadaan tanah bagi bangunan untuk kepentingan umum kan Pak Riris ya. Itu memang ada pengecualian bahwa tingkat pertama langsung mengajukan kasasi di situ. Perlu disampaikan bahwa ada proyek-proyek strategi nasional yang diatur dalam PP atau Perpres waktu itu memang menjadi pengecualian terkait dengan RT/RW kayak sepertinya gitu. Karena waktu saya Ketua Pengadilan Tun Bandung waktu itu ada terkait dengan PLTU waktu itu PLTU. Terus memang PLTU itu merupakan satu bagian dari proyek strategi nasional. Dan memang RT/RW juga salah satu tolak ukur, tapi dengan adanya Perpres atau PP waktu itu memang itu sudah menganulir adanya RT/RW. Tapi prinsipnya saya nggak tahu itu putusannya bagaimana, saya belum baca juga putusan dari Petun Yogyakarta yang telah oleh tingkat kasasi itu Pak Ridi. Dan mohon maaf saya nggak bisa komentari putusan kasasi bagaimana benar salahnya, itu kode etik buat saya nggak boleh disampaikan. Ya, apalagi di forum ini. Ya, gitu Pak Riris ya. Mohon maaf ya. Mungkin ada pertanyaan lain Pak Riris selain kasus yang konkret itu. Mungkin yang lain silahkan. Sementara cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih. Ya. Mungkin dari rekan-rekan peserta PKPS 11 ada yang bertanya lagi, silahkan. Untuk waktunya kurang 20 menit, masih ada waktu. Sambil menunggu yang bertanya, silakan nanti selama proses saya menyampaikan ini silakan tanya ya. Seperti sampaikan tadi bahwa setelah Anda Ibu nanti ikut PKPA ini, mungkin terus ada mengurus tes ya di Pradi dan sudah punya lisensi, maka segera Bapak Ibu daftarkan di Pengadilan Tinggi sebagai lawyer dan ini setidaknya oh ya silakan. Siap. Ya silakan. Motur suwun Bapak. Selama ini nampaknya yang sedang kami tangani ada salah satu usaha besar di pinggir jalan besar gitu. Dia punya sertifikat. Namun ada para pihak yang mengaku dia ini ahli waris Eigendom. Yang merasa bahwa para pemihak ahli waris Eigendom ini belum pernah untuk diberi ganti rugi. Sehingga pertanyaan kami, apakah bisa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN ini untuk digugat melalui PT UN dibatalkan? Mungkin pertanyaan kami begitu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo Widodo. Ya, kalau kontennya objeknya adalah sertifikat, itu jelas sertifikat dapat digugat di Pengadilan Tun. Tapi apabila ada pihak yang merasa jadi ahli waris dari pemilik Eigendom tanah itu, terus belum pernah menerima ganti rugi, maka itu sah saja kalau dia gugat, ya kan? Tapi dengan catatan bahwa dia harus bisa membuktikan kepentingannya dia apa. Dalam arti bahwa apakah memang dia itu ahli waris dari pemilik hak Eigendom dulu, ataukah bukan. Itu memang harus dibuktikan di persidangan itu, pembuktian. Tapi untuk awalnya, kalau memang dia itu adalah pemilik sebagai ahli waris dari pemilik hak Eigendom, dan dia menggugat sertifikat yang diterbitkan di atas hak Eigendom itu bisa sah-sah aja dengan objek adalah sertifikat
sertifikat itu. Dan sertifikat itu harus dibuktikan bahwa memang sertifikat itu diterbitkan di atas tanah hak ekonom itu. Itu boleh-boleh aja, Pak, boleh-boleh aja. Tapi atau menang kalahnya urusan di pengadilan nanti, Pak. Apakah dia punya kepentingan atau tidak, ataukah pada saat itu telah dilakukan ganti rugi kepada pemilik lama atau gimana? Karena ekonom kan hak barat. Hak barat dan pasal tahun 82 itu harus ada di sana, ada peraturan agraria, jangan berhenti waktu 2 tahun, kalau memang pemiliknya adalah warga negara asing harus segera mengalihkan atau bisa menganugerah warga negara Indonesia, kan itu. Itu Pak Cahyo. Ya, terima kasih banyak Pak Motorsun petunjuk dan arahnya. Iya Pak Cahyo. Iya Pak, terima kasih. Halo. Iya Pak, terima kasih. Nggih, terima kasih. Halo. Halo. Terima kasih Bapak petunjuknya. Halo, ya. Sinyalnya pematerinya. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Cahyo Widodo untuk pertanyaannya. Mungkin sinyal dari Pak Harinya yang kurang baik ya. Mohon ditunggu sebentar rekan-rekan PKPA untuk Pak Hari. Iya. Ya, sinyalnya putus-putus tadi Pak. Ya, mohon maaf ya Pak. Maaf ya. Saya di lantai 21, Bu. Iya Bapak. Iya. Iya. Maaf. Ya, silakan dilanjut lagi Bapak. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Pak. Selamat sore Pak. Iya, siapa ini? Arif Pak, mohon izin bertanya Pak. Oh Pak Arif Amirullah. Ya, silakan Pak Arif. Iya, benar. Iya. Mau tanya Pak mengenai pemberhentian pegawai pada badan usaha milik daerah, apakah merupakan objek keputusan TUN Pak ya? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Bapak harus baca Undang-Undang BUMN Pak. Nah, di situ di pasal terakhir, pasal berapa, pegawai atau pegawai di lingkungan BUMN itu tunduk dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kecuali direksi. Kalau direksi adalah kewenangan pengadilan TUN, karena itu Kementerian Keuangan itu. Tapi kalau kan pegawai di BUMN itu pengadilan TUN nggak berwenang, Pak. Di Undang-Undang BUMN, Pak, dibaca di pasal-pasal terakhir di situ, itu tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pak. Kalau badan usaha milik daerah Pak, BUMD sama Pak ya? Kalau BUMD, ini lagi perlu kita telusuri lagi nih BUMD ini. Pertama, apakah ini merupakan sengketa kepegawaian ataukah sengketa ketenagakerjaan? Ya kan? Itu perlu dicermati siapa pengangkatannya, ada enggak? Di situ ada perjanjian kerja enggak? Iya. Kalau dasarnya adalah perjanjian kerja antara direktur atau direksi dengan pegawai, itu udah bukan lagi sengketa TUN, karena prosesnya adalah ada perjanjian kerja di situ. Ya, dilihat harus Pak Arief harus menelusuri status dari pegawai BUMD itu. Pengangkatan, pengangkatan perjanjian kerja enggak di situ. Kalau nggak ada perjanjian kerja bisa masuk ke TUN. Saya nggak tahu saya belum menangani kasus BUMD ya. Tapi setidaknya perlu ditelusuri, perlu disisir, yaitu pertama pengangkatannya. Aturannya diatur di mana BUMD itu. Kedua, pengangkatannya bagaimana? Ketiga, penggajiannya gimana? Apakah ada proses kenaikan pangkat? Enggak. Setidaknya adalah ada perjanjian kerja enggak? Perjanjian kerja enggak di situ? Perjanjian kerja antara pegawai itu dengan direksi.
Kalau itu, tapi biasanya ada perjanjian kerja sih di situ. Ada perjanjian kerja. Kalau perjanjian kerja udah pengadilan itu nggak berwenang. Gitu Pak Arif ya. Baik, terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Arif. Ya, silakan Mbak. Ada lagi? Iya Pak, mohon maaf Pak, tanya lagi nih Pak. Siapa ini? Arif Pak. Oh, Pak Arif Firdaus tadi. Pak Arif tuh yang ganti rugi tadi ya. Oke, silakan Pak Arif. Ini Pak, ini mengenai masalah putusan dan pelaksanaan putusan. Ini tadi saya mau nanya, tapi lupa ini. Ini masalah batas waktunya itu berapa hari Pak? Maksudnya untuk setelah putusan itu maksimalnya itu berapa hari untuk menjalankan putusan ini? Karena kan kalau dalam perdata kan kalau tidak menjalankan putusan kan bisa dilarikan ke pidana pasal 216. Kalau diperdatakan kan pasal 13 berapa itu saya lupa itu. Apakah ada batas waktunya Pak untuk PTU ini? Udah Pak, gitu. Terima kasih. Itu diatur kalau eksekusi di peradilan pasal 116 Pak. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 tahun pasal 116 Undang-Undang 51 tahun 2009. Perubahan kedua Undang-Undang 586. Di situ kita lihat dulu amarnya, Pak. Kalau amarnya ini menyatakan batal, otomatis sejak itu tidak menyatakan hukum. Tidak menyatakan batal atau menyatakan tidak sah, sejak inkrah sudah tidak menyatakan hukum. Terus, dan itu nggak perlu ada eksekusi lagi itu. Karena eksekusi di rezim undang-undang peradilan tun, di peradilan tun dengan perdata itu beda. Kalau peradilan tun eksekusinya ada yang mengeksekusi adalah pejabat, Pak. Bukan pengadilan yang mengeksekusi. Bukan pengadilan yang mengeksekusi. Pejabat itu sendiri yang mengeksekusi. Ketua pengadilan hanya memberikan pengawasan terhadap apakah pejabat itu melaksanakan putusan itu atau belum. Kalau memang jangka 90 hari pejabat itu belum melaksanakan eksekusi, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan agar ketua pengadilan memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan itu. Apabila dalam amarnya terdapat kewajiban yang harus dilakukan oleh tergugat. Kalau putusannya deklarator menyatakan batal tidak sah, nggak perlu ada eksekusi. Kalau ada kewajiban menerbitkan putusan tuning baru atau mencabut, itu silahkan untuk mengajukan permohonan eksekusi. Ya. Dan itu jika 90 hari, apabila tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka mengajukan permohonan ke pengadilan, ketua pengadilan akan memanggil para pihak, kenapa pejabat tidak melaksanakan putusan itu, maka pengadilan akan melakukan pengawasan terhadap putusan itu, Pak. Dan sampai nanti apabila setelah pengadilan, ketua pengadilan mengeluarkan penetapan atau dalam surat dalam rangka pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan itu, tergugat ternyata masih belum melaksanakan, maka silakan mengajukan permohonan lagi kepada pengadilan. Apakah dalam penggugat mohon keadaan apakah ada di sanksi administrasi, apakah ada duang suam, di situ kan harus ada di situ. Makanya dalam gugatan pengadilan itu kalau memang ini masukkan aja duang som, ya, untuk memastikan bahwa pejabat itu akan melaksanakan putusan. Dan apabila ternyata tergugat meskipun dengan anjuran atau penetapan ketua pengadilan masih belum melaksanakan putusan itu, maka ketua pengadilan akan menyampaikan hal ini kepada presiden agar memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan itu, bisa juga sampai dengan DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasannya. Sampai di situ, Pak. Dan kemarin kita sudah ada persamaan pandangan dengan KPK terkait dengan pelaksanaan eksekusi atau pelaksanaan atau eksekusi putusan pengadilan ini. Karena putusan pengadilan itu melibatkan pihak tiga, yaitu pejabat atau tergugat itu tidak serta-merta menjadi tidak menjadi wewenang penuh dari pengadilan, tapi yang melaksanakan putusan adalah pejabat, maka pada saat pengadilan telah meminta kepada presiden dan DPR untuk melaksanakan agar meminta kepada tergugat untuk melaksanakan putusan itu, maka kewajiban pengadilan sudah selesai di situ. Gitu Pak Arif ya. Untuk jelasnya di pasal 116 Undang-Undang 51 tahun 2009 Pak Arif ya. Itu sudah diatur di situ. Oke, makasih. Jadi poinnya 90 hari ya Pak? Iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Roni Mautang. Silahkan Pak Roni. Sore Pak.
Selamat sore, Pak Roni. Sore, Bapak. Ini mau tanya nih, Pak. Iya, silakan. Ini beberapa waktu yang kedepannya lagi, ini kan ada perekrutan CPNS, pegawai dengan perjanjian kontrak kerja, beberapa program pemerintah yang sedang berjalan. Nah, yang menariknya di sini ada P3K. P3K ini kan cara perekrutan dan ketika mereka kerja itu ada perjanjian kontrak. Namun ketika mereka diangkat itu, yang meng-SK-kan mereka itu pejabat KTUN, Tata Usaha Negara, dalam hal ini kepala daerah lah. Nah, misalnya dalam perjalanan mereka dipecat atau diberhentikan, apakah masalah mereka ini masuk dalam ranahnya serikat pekerja atau memang masuk ranahnya dalam TUN tadi, Pak? Mungkin misalnya ke depannya ada gugatan yang kita mau bawa atau apa begitu, Pak? Mungkin ini pertanyaan saya, Pak. Oke, makasih. Makasih, Pak Roni. Dalam Undang-Undang ASN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, Undang-Undang ASN itu bahwa yang dimaksud ASN, aparatur sipil negara, itu adalah PNS dan P3K. Berarti kalau memang demikian, kalau ASN ini adalah meliputi PNS dan P3K, maka menjadi sekta ASN. Kalau di pasal 129 Undang-Undang ASN itu, bahwa sengketa ASN itu diselesaikan oleh Badan Penyelesaian ASN, sengketa ASN. Badan Penyelesaian Sengketa ASN. Tapi sekarang ini, kalau di sekarang itu BAPEK ya, Badan Pertimbangan Pegawai ya. Badan Pertimbangan Kepegawaian, itu BAPEK. Apabila ada seorang PNS yang diberhentikan, maka dia dapat mengajukan keberatan dulu kepada BAPEK. Tapi Undang-Undang 5 tahun 2014 ini, Undang-Undang tentang ASN ini masih belum ada PP-nya yang berkaitan dengan Badan Penyelesaian Sengketa ASN. Namun demikian nanti, karena ini sudah P3K ini menurut saya, ini memang belum ada sengketa Pak Roni. Pak Roni bisa menyisirnya kedudukan P3K ini dalam Undang-Undang ASN, Pak. Bahwa P3K itu meskipun didasarkan pada perjanjian kerja, oke, pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi itu tidur pada Undang-Undang ASN. Dan Undang-Undang ASN ini nanti karena Badan Penyelesaian Sengketa ASN belum ada, maka ini menjadi masuk dalam ranah di peradilan itu bisa juga terjadi seperti itu. Ini masih belum terjadi, Pak, belum ada gugatan dengan P3K, Pak. Itu silakan mengeksplor analisis Bapak terkait dengan P3K ini. Dan memang ini masih masa transisi juga ini. Iya, silakan. Itu aja untuk jawaban saya, Pak Roni. Ya, demikian, Mbak. Silahkan untuk Pak Arif Amirullah, apa ada yang ditanyakan lagi, Bapak? Cukup. Mungkin rekan-rekan peserta PKPA 11 yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Untuk waktunya kurang 10 menit rekan-rekan semuanya. Atau mungkin Bapak Hari ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan kan upaya moderasi tadi ya. Karena upaya moderasi merupakan primum remedium, harus dilaksanakan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan. Merupakan ultimum remedium, saran terakhir. Sehingga seandainya Bapak Ibu nanti punya klien, atau langsung ajukan gugatan di pengadilan, jangan. Bapak Ibu harus mengajukan keberatan dulu kepada pejabat yang mengeluarkan. Apabila itu dalam undang-undang sektoral tidak mengatur kait mengenai pemberhentian PNS, jadi Bapak Ibu punya klien PNS yang telah diberhentikan, maka Bapak Ibu bukannya keberatannya kepada wali kota atau bupati atau pejabat yang mengeluarkan, tapi pemberhentian ini ditujukan keberatan pemberhentian PNS ini keberatannya diajukan kepada BAPEK. Setelah BAPEK sudah selesai, tapi putusannya tetap menguatkan
pemerintahan itu baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi terhadap permasalahan-permasalahan yang belum diatur dalam undang-undang sektoral, upaya administrasinya belum 14. Kalau undang-undang kepegawaian tadi sudah sektoral, sudah diatur upaya administrasinya. Kalau dalam terkait dengan pertanahan, perizinan yang belum diatur mengenai upaya administrasinya, maka upaya administrasi itu duduk pada Undang-Undang 30 tahun 2014. Maka keberatannya diajukan pada pejabat yang mengeluarkan keputusan. Ajukan keberatan itu. Setelah keberatan diajukan pada pejabat itu memberikan waktu 10 hari untuk memberikan jawaban. Apabila 10 hari setelah Bapak Ibu mengajukan keberatan kepada pejabat itu, belum ada jawaban, baru Bapak Ibu mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi apabila pejabat itu sudah menjawab, merespon jawaban itu, Mohon maaf untuk Pak Hari. Ibu harus mengajukan banding administrasi apabila sudah ada jawaban dari pejabat yang mengeluarkan keputusan kait dengan keberatan tadi. Apabila keberatan dijawab, terdengar Bu? Sudah jelas Pak Terdengar, Ari. Bu? Bisa dilanjut. Oke. Saya ulang lagi. Apabila keberatan sudah dijawab oleh pejabat yang mengeluarkan keputusan, maka Bapak Ibu harus mengajukan banding kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan tadi. Tunggu 10 hari lagi, maka apabila tidak jawab dalam 10 hari, maka Bapak Ibu dapat mengajukan gugatan di peradilan itu. Ini memang harus Bapak Ibu pahami, harus Bapak Ibu cermati terkait dengan upaya administrasi ini, karena merupakan primum yang harus dilakukan oleh seorang lawyer dalam mendampingi kliennya untuk menangani sengketa di peradilan itu. Demikian. Terus terkait litigasi tadi, litigasi atau peradilan elektronik, memang ini untuk di peradilan tun tidak memerlukan persetujuan dari pihak tergugat. Apabila gugatan diajukan secara elektronik, maka tergugat harus tunduk terhadap peradilan elektronik. Kalau di perdata agama harus ada persetujuan dari pihak tergugat. Kalau di perdata atau agama, apabila tergugat tidak setuju terhadap persidangan elektronik, maka kembali ke persidangan konvensional atau persidangan manual. Kalau di peradilan tun tidak demikian. Sesuai dengan SKKMA nomor 129 tahun 2019, apabila penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, maka tergugat harus ikut terhadap persidangan elektronik itu, yang berbeda dengan persidangan di perdata atau agama yang mewajibkan adanya persetujuan itu. Ini aja, dan terakhir, setelah lulus nanti Bapak Ibu harus segera mendaftarkan izinnya sebagai lawyer di pengadilan tinggi, dan itu biar agar dapat bahwa Bapak Ibu nanti dapat melakukan persidangan secara elektronik nanti. Buka web elektroniknya, websitenya ECOT, yaitu ECOT Mahkamah Agung, itu sudah bisa itu kalau ingin mendaftar ya. Demikian, ada yang lagi disampaikan, Bu? Ya, mungkin dari rekan-rekan semuanya. Cukup? Iya, Pak. Kalau nggak ada, Mau pertanyaan tambahan, Pak. tambahan. Oke, silakan. Iya. Mengenai fiktif positif tadi dijabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Pak ya. Iya. Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Mohon maaf untuk Pak Arif Amirullah, untuk suaranya tidak terdengar, Pak. Iya, tidak terdengar. Ya, Undang-Undang sengketa fiktif positif dicabut dengan Undang-Undang CK, Pak. Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Kewenangan pengadilannya, Pak. Demikian. Tapi di praktek sekarang terbelah nih hakim-hakim. Hakim itu terbelah karena masih masa transisi nunggu PP-nya, dan akhirnya ya nanti Mahkamah Agung lah yang akan menyatukan pendapat-pendapat atau putusan-putusan di tingkat pertama itu nanti.
Demikian Pak Arief. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Kalau memang sudah nggak ada yang tanyakan, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada dalam penyampaian ini ada yang kurang, ada yang salah, ada yang khilaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan semoga saya doakan semua Bapak Ibu sukses menjadi lawyer yang baik. Amin. Ya, kepada Bapak Soeharto, terima kasih buat materi yang telah disampaikan ya Pak. Semoga kita bisa bertemu di diskusi lain waktu. Terima kasih atas ilmu dan diskusinya. Ya, selamat siang Pak Sugiharto. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, saya mohon Terima izin live kasih Pak Ari. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari. Ya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Selamat sore. diperkenankan untuk meninggalkan Zoom. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Mohon izin live.